Halo semuanya, selamat datang di Sabtu kembali. Dan kali ini kita akan bahas satu topik mengenai beasiswa dari pemerintah. Namanya beasiswa PMDSU. Ya, beasiswa keren banget. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan beasiswa S2 dan S3 ya, dari satu platform aja gitu ya. Oke, ngomong apa sih? Hai Miss Annie. Oke, thank you so much. Ini tadi umur 2 bulan udah naik aji. Ini kayaknya gara-gara itu deh naik. Oke, tanpa panjang lebar kali tinggi alias volume, kita langsung invite aja lawan bicara saya dalam pertemuan kali ini ya. Ngomong apa sih? Oke, gimana kabarnya teman-teman, sehat? Halo, Mister. Ya, lagi di mana? Lagi sampai habis dari Gunung Kelut. Di mana? Lagi sampai dari Gunung Kelut kita sama anak-anak kelas. Oh, akhirnya naik gunung ya. Habis Kalau naik naik motor, gunung, ntar lagi naik daun. Asik. Terkenal. amin. Amin ya. Oke, berarti lagi di posisi yang ini ya, bagus ya, untuk diskusi ya. Oke, baik, mungkin dari Kagi dulu deh, perkenalan diri singkat ya. Boleh juga menceritakan tentang apa yang kita bahas hari ini. Ya, terima kasih Miss Ryan atas kesempatannya di sini bisa diskusi bareng sama teman-teman yang tentunya nanti insya Allah semoga bisa memberikan informasi yang menarik. Sebelumnya kenalin, nama aku Anggi. Bisa Anggi Nunjuwita ya, Anggi Nunjuwita bisa dipanggil Anggi. Kebetulan aku penerima award dari beasiswa PMDSU. Nah, mungkin teman-teman penasaran beasiswa PMDSU itu apa? Kalau secara singkatnya itu beasiswa PMDSU itu beasiswa S2 dan S3 percepatan fast track kayak gitu. Jadi S2 dan S3 4 tahun ini, S2-nya 1 tahun, sedangkan untuk S3-nya itu selama 3 tahun. Seperti itu kan. Kalau aku asalnya dari Bogor, Kabupaten Bogor. Barangkali di sini ada yang dari Kabupaten Bogor. Mungkin Oke, yang Kabupaten Bogor ya, langsung tulis nama Anda. Segitu deh. Oke, baik. Berarti tadi beasiswa yang sudah seperti saya mention sebelumnya, teman-teman, itu adalah beasiswa untuk S2 dan S3 percepatan gitu ya. Dari dari mana beasiswanya? Gimana? Nggak kedengaran soalnya? Jangan diingatin. Dari mana? Nggak kedengaran Kemendikbud. suaranya. Oh, dari Kemendikbud. Oke, berarti jadi beasiswa ini adalah dari beasiswa dari Kemendikbud ya. Oke, beasiswa. Kira-kira untuk mendapatkan beasiswa ini, apa sih hal yang harus kita lakukan? Mungkin bisa diceritain. Jadi tahapan itu ada beberapa tahapan ya, dari segi administrasi terlebih dahulu, habis itu ada tes juga kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa PMDSU ini, jangan lupa harus di persyaratan awal adalah usianya itu maksimal 24 tahun. Kalau S1. Nah, untuk profesi itu maksimal 27 tahun. Nah, nanti kalian harus daftar secara paralel di kampus tujuan dan juga di akun PMDSU-nya. Nah, kalau PMDSU ini sudah ditentukan ada 20 kampus negeri di Indonesia gitu, di dalam negeri. Ada 20 kampus, terus ada lagi nanti promotornya itu sudah ditentukan juga oleh Kemendikbud. Kalau tahunan waktu itu ada 300 promotor dari 20 kampus ya. Nah, salah satunya aku milih di USU, itu ada Prof. Erlina. Nah, Prof. Erlina ini bidangnya sama dengan aku tekuni waktu S1 gitu. Jadi kita harus linear. Kalau misalnya S1-nya akuntansi, ya S2 dan S3-nya juga akuntansi gitu. Nah, setelah kalian daftar di akun PMDSU, baru kalian bisa daftar juga di akun dari kampus yang kalian tuju gitu. Tapi sebelum daftar, menurut aku nih saran aku, kalian harus menghubungi promotornya terlebih dahulu gitu.
Kalau kalian udah menghubungi promotor, kita udah dapet respon baik dari promotor, entah ditolak atau diterima gitu ya oleh promotornya. Kalau ditolak, kalian mau ke S2, ibaratnya mau tetap melanjutkan S2, silakan. Tapi kalau tujuan kalian untuk mendapatkan beasiswa, menurut aku mendingan stop sampai situ aja. Karena kalau dari promotornya aja udah ditolak, sangat nggak ada kemungkinan sih, nggak ada kemungkinan kalian untuk diterima dari beasiswa PMDSU-nya itu. Karena kalau di beasiswa PMDSU ini kekuatan terbesarnya itu dari promotornya gitu. Karena kita direkomendasikan oleh promotor untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Setelah misal kita diterima di kampusnya, misalnya Hmm. diterima di USU udah keterima, habis itu nanti kita daftar juga kan di akun si PMDSU-nya. Nah, nanti yang dari USU ini, dari promotor kita, memberikan surat rekomendasi ke pihak Mendikbud gitu. Mahasiswa ini nih yang harus mendapatkan beasiswa PMDSU gitu. Nah, setelah dari situ, baru nanti dari Kemendikbud pengumuman yang penerima beasiswa PMDSU. Nah, di situ udah kemungkinan besar banget kita diterima kayak gitu. Nah, itu tahapannya. Kalau misalnya syarat-syaratnya selain usia, ada lagi syaratnya kita harus lulus dulu. Kita harus lulus dulu ya. Kalau misalnya udah lulus, tapi belum ada ijazah gitu ya, biar gak ada ijazah, kalian bisa pakai surat keterangan lulus kayak gitu, pakai SKL dulu. Yang penting, yang pertama adalah IPK kita juga, karena IPK itu sangat berpengaruh juga di situ. Kalau misalnya jurusan kalian A, terus kampus kalian A, kalau nggak salah ya, bisa dicek juga nanti pedomannya di akun PMDSU ya, 3,25 itu kalau sama-sama A. Kalau misalnya kampusnya A, jurusannya B itu 3,5 kayak gitu. Kalau misalnya jurusannya B, kampusnya B itu 3,75 gitu. Itu batas minimal dari IPK-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari sekarang ada yang tertarik untuk beasiswa PMDSU tapi masih semester 1, 2, dan 3 gitu, bisa dipersiapkan dari sekarang, diperhatikan IPK-nya, belajar yang sungguh-sungguh lah gitu ibaratnya. Nah, setelah itu kita harus menyiapkan juga yang namanya apa ya, gambaran umum dari disertasi kita, bukan tesis ya, di sini gambaran umum disertasi yang udah ke tahap S3 gitu. Jadi kita harus mempresentasikan nantinya ke promotor kita gimana sih gambaran penelitian kita yang bisa meyakinkan si promotor ini untuk merekomendasikan kita gitu. Karena di situ persaingannya sangat ketat. Di tahunan aku itu ada 8.000 lebih pendaftar dan yang diambil hanya 300 orang. Dan kita pun berebutan promotor, yang mana kita harus meyakinkan promotor kita bahwa kita bisa menuju goals yang sama dengan promotor kita. Seperti itu sih, Mister. Mungkin gambaran umumnya. Baik. Sebenarnya tadi ada selalu dimention kata promotor ya. Dari mungkin teman-teman di sini belum mengetahui dengan pasti promotor yang dimaksud itu siapa sih? Apakah dosen atau seseorang ahli yang di bidang apa dan sebagainya gitu. Ya, kalau promotor ini adalah dosen, ibaratnya dosen pembimbing kita untuk S2 dan S3 kita. Nah, promotor ini ada di kampus tujuan kita. Jadi, pertama saat kalian, teman-teman nih mau daftar beasiswa PMDSU, kalian cek dulu nama kampusnya, sama nama promotornya, dan bidang yang ditekuni oleh promotor itu. Misal, Anggi akuntansi waktu S1. Terus ketemu dengan Prof. Erlina. Prof. Erlina itu bidang akuntansi sektor publik gitu. Setelah itu ada lagi beberapa dosen-dosen lain tadi IPB, UI ataupun Unbra waktu itu. Tapi Anggi memilih untuk yang di USU yaitu Prof. Erlina karena benar-benar sesuai nih akuntansi sektor publik. Sedangkan yang beberapa dosen lain mereka akuntansi, namun akuntansinya keuangan atau akuntansi bidang lainnya kayak gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan bidang-bidang dari promotor itu sendiri gitu kan. Nah, promotor ini dosen pembimbing yang benar-benar dari awal kita masuk ke kampus itu kita akan komunikasi sama dia gitu, entah dari bidang penelitian, dari nilai kita per semester kita laporannya ke dia juga selain ke bidang pasca sarjana gitu. Dan untuk setelah kita komunikasi ke promotor, ibaratnya promotor itu ibu kita kedua gitu ya kalau di kampus. Jadi harus benar-benar dijaga juga komunikasinya karena mereka pun memiliki kekuatan yang besar gitu untuk menentukan kita lanjut ke S3 atau enggak gitu karena ada uji kelayakan nantinya kayak gitu. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan jawaban tadi, mungkin bisa kita keep dulu karena ada pertanyaan dari salah satu yang nonton. Katanya biar nggak kena mental itu gimana? Oh, kena mental Bisa. ya, emang kena mental juga ya kalau pikir-pikir.
karena tekanan beasiswa S2 dan S3 itu besar banget ya. Apalagi kalau di USU itu kita nggak ada tesis untuk S2 gitu. Kita nggak ada tesis, harus terbit jurnal internasional minimal Q3, dan lebih menurut aku dan beberapa teman-teman PMDSU di USU emang itu lebih sulit karena kita nggak bisa mengkontrol orang-orang atau publisher di luar itu untuk menerima jurnal kita atau enggak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tesis itu kan kayak lebih mudah aja gitu, kita harus komunikasi dengan seseorang yang memang bisa kita temui kayak gitu. Nah, kalau misalnya kena mental ya kalau kita bisa belajar dengan benar-benar gitu ya, dan emang kalian tuh tujuannya adalah untuk menjadi dosen atau akademisi, untuk menjadi peneliti, silakan lanjut untuk S2 ataupun S3. Tapi kalau menurut aku, kalau kalian tujuannya untuk bekerja atau untuk bisnis, lebih baik kalian S1 dulu, bekerja dulu gitu. Setelah itu mungkin ada tuntutan nantinya dari tempat kerja kalian untuk naik jabatan harus S2 ya, lanjut S2 gitu. Tapi kalau kalian emang tujuannya untuk akademisi, sok silakan untuk daftar di PMDSU ini. Dan emang harus kuat mentalnya ya, karena banyak banget nanti tuntutan tuntutan yang lain selain tuntutan akademiknya. Kita tuntutan dari promotor kita yang mana tiba-tiba misal malam-malam kalian ditelepon harus menyelesaikan penelitian, pagi-pagi kalian ditelepon harus tiba-tiba ke kampus, ya harus siap sedia gitu loh. Karena emang kita tuh dituntut untuk banyak penelitiannya juga, minimal kalau dari PMDSU itu minimal dua jurnal internasional selama periode pendidikan yang 4 tahun itu kayak gitu. Tapi kalau menurut aku ya, sejauh ini aku di beasiswa PMDSU udah 2 semester. Untuk mengontrol entah pikiran aku adalah dengan gimana sih kita ingat lagi ke orang tua kita yang mana udah sangat mendukung kita, terus teman-teman kita yang udah mendukung kita, dan juga kekuatan dari diri kita yang mana kita udah sungguh-sungguh nih, udah ada di titik ini. Jangan sampai dengan kita berjuang di titik ini kita menyerah gitu aja gitu. Dari banyaknya pilihan hidup, dari banyaknya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depannya, menurut aku jangan pernah kalian memilih untuk menyerah, karena bakalan lebih banyak lagi nantinya problematika yang bakalan kita temui ke depannya. Kayak gitu. Oke, setuju banget sih. Ya, intinya jangan pernah takut untuk mencoba. Itu kali ya, pastinya. Karena kita punya orang tua yang harus kita banggakan. Baik. Setuju nih dengan statement terakhirnya. Oke, kita balik terkait dengan promotor tadi ya. Terkait dengan promotor tadi. Kita pengajuan promotornya itu langsung dari websitenya atau harus chat dulu ke promotor tersebut, atau seperti apa sih sebenarnya mekanisme dari pengajuan promotor itu sendiri gitu. Kalaupun ditolak, kira-kira seperti apa harusnya, misalnya ditolak nih, apakah bisa melakukan pengajuan kembali atau udah atau bisa mencari promotor yang lain. Jadi kalau promotor itu, data nama-nama promotornya itu sudah ada di akun PMDSU. Nah, tugas kita sebagai calon penerima, kita menghubungi promotornya. Itu ada emailnya, ada WA-nya biasanya di akunnya itu. Ada scholarship-nya, ada apa Google Scholar-nya, ada Scopus-nya juga di situ kan. Nah, setelah kita menghubungi, misal via WA kita menghubungi tapi responnya kurang baik gitu. Ibaratnya dia udah punya pegangan mahasiswanya dia, ya kita bisa untuk mencari promotor lain sebelum kita daftar di akun PMDSU-nya gitu. Karena kalau misalnya kita udah masuk akun PMDSU, di situ kita udah harus memilih nama promotor dan juga kampus tujuannya gitu. Jadi harus dari awal dulu nih kita pendekatan ke promotor. Misal kalau misalnya ada promotor yang responnya, iya silakan kalian daftar dulu aja, ikuti alurnya. Berarti kan dia masih terbuka ya, masih terbuka untuk menerima mahasiswa dari luar. Kayak misalnya teman aku yang sekarang ini, dia lagi coba-coba juga di IPB, dia dapat respon promotornya yang, iya silakan dicoba dulu aja, ikuti alurnya ya, kayak gitu kan. Nah, jadi dia benar-benar, oh ya udah berarti dia masih legowo nih si promotornya untuk menerima yang lain, walaupun kalau aku bisa bilang subjektivitas dari promotor ini sangat ada kalau misalnya di beasiswa PMDSU ini. Ibaratnya kalau kamu udah memiliki pendekatan khusus dengan promotor, ada kemungkinan besar juga buat diterima dari beasiswanya itu gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan, kalau misalnya udah ditolak satu ya kita cari promotor yang lain. Kalau misalnya promotor yang lain juga yang bidangnya sama udah sangat menolak gitu ya, menurut aku ya udah cukup dulu aja, tahun depan kalian daftar lagi gitu.
Tapi kalau ada kemungkinan ya udah ikutin alurnya, ya udah lanjutin juga gitu untuk melakukan pendaftaran di tahapan berikutnya. Oke, baik. Berarti tugas pertama ya agak sedikit berbeda dengan beasiswa sebelumnya. Kalau beasiswa sebelumnya kan lebih mengisi bagian administrasi, persyaratan-persyaratan lain kayak beasiswa atau sertifikat ini dan itu. Tapi kalau di sini lebih menekankan mencari promotor atau dosen yang akan membimbing kita dari S2 dan maupun S3 nantinya. Karena kan program percepatan ya, kalau kita bisa ringkas bahwasanya program percepatan ini hanya 4 tahun, benar ya? Hanya 4 tahun bisa S2 dan S3 dan seharusnya itu ditempuh dalam waktu 6 tahun, benar ya? Yap. Oke, baik. Ini sisi menarik nih. Kita masuk ke bagian administrasi nih. Kan sudah mengisi bagian yang krusial seperti promotor, kemudian bagian apa lagi yang perlu kita isi seperti administratif atau apa yang paling penting selain dari promotor tersebut yang harus kita persiapkan untuk melamar beasiswa ini gitu PMDS. Jadi ada tahapannya, yaitu kita di tahapan administrasi ya, administrasi di akun PMDSU-nya. Nah, kalau di akun PMDSU biasanya kita ada surat keterangan sehat, jasmani, rohani, terus apa ya, ada 3 aku lupa, jasmani, rohani, satu lagi lupa apa gitu, pokoknya ada tuh di akunnya itu. Kenapa ada rohani ya? Karena rohani itu saat aku tes itu benar-benar yang ngetes kejiwaan kita. Karena emang gimana beda sedikit? Saat kita nanti pembekalan pertama tuh kita ada ujian, itu uji mental, benar-benar ujian mental, kayak ditanya kalian bakal siap-siap inilah pokoknya tentang mental kita. Dan setelah aku menjalani ini, oh ternyata memang penting banget kita ada uji mental di awal. Ya kalau yang gak kuat kayaknya gak bakalan lanjut dah gitu kan. Nah setelah uji surat keterangan sehat, ada lagi ini juga sebenarnya kayak sertifikat penghargaan kayak gitu. Itu bisa buat tambahan aja sih, nggak wajib deh. Tahu aku di kenal. Terus TOEFL juga itu, TOEFL waktu itu aku masukin yang dari kampus waktu S1 gitu. Nah itu opsional juga sebenarnya untuk tambahan-tambahan. Kalau misalnya ijazah, misalnya belum ada nih ijazahnya, bisa diganti oleh SKL. Terus ada lagi surat rekomendasi dari dosen pembimbing. Nah, surat rekomendasi dari dosen pembimbing itu ada 2. Nanti dosen pembimbing kita waktu skripsi, atau misalnya kalau dari kampusnya cuma ada 1 dosen pembimbing, berarti 1 lagi bisa dari kaprodi-nya masing-masing. Itu sih yang paling krusial. Belum, oh motivation letter juga ada, motivation letter setahu aku itu waktu itu ada. Nggak ada yang terlalu berat kalau untuk administrasi. Nah kalau misalnya setelah itu administrasi udah nih diumumin di tahap pertama yang lolos administrasi, karena ada beberapa juga yang emang gak lolos gitu dinyatakannya. Kita harus dapat paralel di kampus yang kita tuju gitu misalnya ya, yang kita tuju misal USU gitu. Nah kita daftar di kampus USU. Setelah itu di USU tuh ada seleksi-seleksian, kayak misal administrasi yang pertama. Setelah itu kita ada tes akademik, ibaratnya tes akademik, terus tes jurusan kita juga. Setelah itu ada wawancara. Nah karena promotor aku itu adalah kaprodi S2 dan S3, jadi otomatis untuk sesi wawancara yang harusnya PMDSU ini aku sekaliguskan dengan wawancara yang ada di kampus juga gitu. Jadi satu promotor ini wawancara aku, dan di saat sesi wawancara itu kita harus menjelaskan terkait dengan gambaran umum disertasi kita. Nanti promotornya itu ngomong terkait dengan apa sih yang akan kamu presentasikan, yang akan kamu lakukan dalam penelitian kamu, dan disitulah kita harus mempresentasikan itu secara generalnya gitu. Jadi sebelum ke tahapan-tahapan sebelumnya gitu ya, kalian harus mempersiapkan dulu gambaran penelitian kalian sebelumnya itu akan seperti apa. Kayak gitu aja sih Mister. Administrasi, terus kampus, administrasi lolos, kampus sudah diumumkan, terus promotor merekomendasikan ke PMDSU-nya, langsung pengumuman dari akun PMDSU-nya. Sekitar 2 bulan. Oke. Berarti prosesnya sekitar 2 bulan lebih lah ya. Ya. Baik, mulai dari pengisian administrasi tadi, ya ada sedikit pertanyaan menggelitik juga. Salah satunya adalah tes rohani ya. Kan kalau tes kalau tes kesehatan biasanya kita bisa minta di rumah sakit gitu. Nah, kalau tes kerohanian itu kira-kira tes apa kejiwaan ya. Tes kejiwaan itu kira-kira di rumah sakit juga. Ya,
RSUD itu ada daerah, tapi kalau rumah sakit swasta itu nggak ada. Jadi sangat daerah sih banyak, dan banyak banget soalnya ada kali 100 lebih terkait dengan kejiwaan kita, mental illness. Dan alhamdulillah dinyatakan jiwanya masih sehat ya. Ya lah, nggak begitu lolos PMDS itu ya. Ya. Berarti ada kemungkinan bahwasanya orang tersebut gagal di tes kejiwaan. Berarti ada kemungkinan bahwasanya orang tersebut nggak lolos di tes kejiwaan. Kan yang mendiagnosis dari dokter sebenarnya kan, kalau misalnya itu dari dokter rumah sakitnya. Jadi nanti kita masukin ke akun itu hasil dari dokter rumah sakitnya. Nah, setelah kita keterima, di saat pembekalan itu kita harus isi kayak JPOM. JPOM-nya itu terkait dengan psikiatris kita juga gitu, kita juga. Oh, oke, baik. Nah, itu ya teman-teman, jadi dipersiapkan juga untuk tes kejiwaannya. Jadi sekarang jangan tergoncang dulu ya, apalagi langsung stres duluan atau depresi duluan ya. Belum apa-apa nih udah langsung tes gitu kan. Dan sangat miris ternyata ya bahwasanya umurnya itu maksimal umur 24 tahun ya. Untuk setelah lulus S1 kan itu langsung kalau bisa langsung melamar gitu beasiswa PMDSU sehingga bisa dapat kesempatan lulus S3 di umur 28, benar nggak sih? 6 tahun sih. Oh, gitu sekitar itu. Nah, iya. Terus tadi juga mention bahwasanya administrasinya cukup mudah ya, tidak kayak prestasi juga, terus juga surat keterangan yang tadi ya, surat keterangan sehat, jasmani dan juga kejiwaannya gitu. Kemudian ada penyisian form-form gitu, kemudian ada pendaftaran kayak sertifikat juga, bener ya? Halo? Guys, masih mulai. Oke, berubah akun nih kayaknya. Ya, Mister. Maaf banget ini ternyata tadi gangguan. Sinyal ya. Iya, HP-nya kepanasan. HP-nya kepanasan ya. My God. Oke. Udah stabil? Iya, ini kurang stabil dah. Ini apa sih? Udah. Iya, baik. Tadi kan udah dimention tentang ini juga ya, administrasi seperti pengisian keterangan sehat tadi, kemudian pengisian form juga, lalu diikutin dengan pengisian promotor di kampus. Nah, setelah lewat itu maka kita akan melakukan sesi wawancara, benar ya? Iya. Dan sesi kampusnya juga nanti lolos dulu, sesi kampusnya lolos dulu. Oke, kemudian kampus gitu ya. Ya berarti di sini juga dijelasin bahwasanya adanya disertasi secara general, maksudnya itu gambaran nanti disertasi seperti itu ya. Iya. Ya, itu dalam ini atau seperti apa nih? Yang nanti juga bakalan diupload ke PMDSU webnya juga. Untuk gambaran umum penelitian disertasinya ya? Ya, kalau gambaran umum penelitian disertasinya ini paling isinya itu ada judul kita, terus latar belakang dari penelitian itu, terus kayak rumusan masalah penelitiannya, terus ada lagi tujuan penelitiannya, kayak ibaratnya nih teman-teman kalau udah nyusun skripsi ada bab 1 sampai bab 3 gitu. Nah, yang harus kalian buat itu bab 1 sampai bab 3-nya sampai metodologi penelitiannya. Secara ringkas aja, bukan secara bentuk proposal gitu. Misal
latar belakang dari adanya akuntansi sektor pemerintahan ini, kita ingin meneliti terkait risk manajemennya dan risk based internal auditnya gitu. Beberapa rumusan masalahnya juga terkait dengan itu, terus tempat penelitiannya misal di inspektorat pemerintah daerah gitu. Apa yang membuat kita harus tertuju ke inspektorat pemerintah daerah, alasan-alasan kita memilih daerah tersebut itu apa, misal karena adanya atau banyaknya terjadi korupsi, itu salah satu alasannya gitu. Nah, setelah tujuannya itu nanti di metodologi penelitian kalau di S2 dan S3 ibaratnya dibandingkan dengan S1 itu kan masih simpel ya ibaratnya ya, tapi kalau di tahapan S2 S3 itu entah kita menggunakan Smart PLS ataupun kita masih menggunakan SPSS, tapi untuk penjabaran dari materinya itu harus benar-benar rinci dan detail. S2 masih ibaratnya masih agak agak ringan lah ya, tapi kalau di S3 itu benar-benar yang tebel banget, terus kita penjelasannya benar-benar menggunakan filsafat, ilmu-ilmu filsafat juga kayak gitu, lebih detail lagi. Tapi untuk gambaran umum nggak sejauh itu, cuman itu untuk gambaran kalian dalam membuat gambaran penelitiannya nanti aja kayak gitu. Oke, baik. Ya, itu jadi cukup jelas ya di situ. Dan itu bakalan diupload di PMDS website juga. Enggak, kalau itu enggak di-upload di website, cuma nanti kita kasih ke promotor kita dan kita presentasikan langsung ke promotor kita. Dan kita harus siap juga kalau misalnya promotor kita menginginkan kita menjawabnya menggunakan bahasa Inggris gitu. Karena waktu promotor aku juga waktu cakap-cakap biasa itu dia menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu untuk mempresentasikan dari gambaran penelitiannya itu boleh menggunakan bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Dan di awal juga ditanya sih sama promotor, kamu fluent apa enggak dalam menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Dan jujur aja kalau emang masih pasif, ya udah gitu. Berarti nanti ada tahapan kita memang harus belajar. Kayak mungkin aku sekarang ini karena benar-benar dituntut untuk ayo belajar bahasa Inggris karena semester depan atau semester 3 atau semester 4 5 ini harus ke luar negeri juga untuk ibaratnya bukan pertukaran pelajar ya, tapi kita harus penelitian di luar negeri itu selama 6 bulan atau 1 semester. Oke, baik. Wah, ditunggu ini kabar penelitian di luar negeri ya. Kita belum, tapi belum tahu di mana gitu ya. Ya, benar. Baik. Nah, cukup menarik di sini. Ya, tapi saya coba mengklirkan dulu alur dan mekanisme dari pengajuan dari PMDSU Scholarship. Kita mulai dari pertama adalah mencari promotor. Kita bisa email promotor tersebut, kemudian jika dibilang oke, saya bersedia untuk menjadi promotor Anda, maka kita selanjutnya adalah mengisi data yang ada di website MDSU. Kemudian setelah itu, setelah mengisi website tersebut, baru kita mencari kampus, benar ya? Atau kampus tersebut juga udah ada di PMDSU tersebut bahwa promotor kita itu di kampus tersebut, benar? Benar? Iya, betul. Setelah Benar. dinyatakan lolos, oke. Buat untuk seleksi kampus itu apakah ada seleksiannya juga atau udah dinyatakan pasti udah lolos kalau udah dipromotorin oleh dosen yang ada di ya. Gimana, Mister? Maaf, kurang jelas untuk yang akhir-akhir tadi. Oke, kan kita minta kita juga seleksi kampus nantinya ya, seleksi kampus kan juga apakah di situ ada seleksi atau mekanismenya lagi atau udah pasti lolos karena promotor kita dari kampus tersebut. Seperti apa? Oh iya, kalau dari kampusnya juga kita ada seleksi lagi gitu. Dari kampusnya ada seleksi sama halnya kayak mahasiswa biasa, mahasiswa reguler ya yang mau daftar S2. Tahapannya juga sama selain administrasi berkas-berkas kayak gitu. Kalau berkas udah lolos ya kalau diusu ini sistem diusu karena setiap kampus mungkin beda-beda ya untuk sistem penerimaannya. Administrasi udah lolos, udah gitu nanti tahapan berikutnya itu tes akademik kayak gitu, ibaratnya ya akademik lah ada akunnya nanti. Setelah itu ada tes jurusan, baru ada wawancara. Nah kalau misalnya kita udah lolos di kampus, baru lah kita nanti direkomendasikan oleh promotor kita. Tapi ada juga misalnya dia lolos nih di USU di kampusnya, tapi dia nggak direkomendasikan oleh promotor, berarti kan dia nggak dapat beasiswa PMDSU-nya ya, tapi dia bisa tetap lanjut untuk S2-nya. Kayak gitu. Oh, baik. Berarti dia walaupun dia dapat promotor, dia nggak dapat promotor, tapi dia juga bisa melanjutkan S2-nya di kampus tersebut gitu ya. Iya, Tapi kalau betul. dapat promotor, maka dia kemungkinan besar bisa mendapatkan beasiswa PMDSU itu sendiri. Iya.
Baik, cukup dipahami. Setelah itu kan langsung masuk ke interview ya, interview session, interview tadi. Nah, kita bahas sesi interview nih, dari pengalaman Anggi sendiri. Kira-kira interviewnya itu ada hal yang perlu di tahap interview di sini. Yang perlu dipersiapkan untuk sesi wawancara. Benar. Oh, oke. Ya, kalau untuk sesi wawancara itu yang pertama harus dipersiapkan dengan matang tentu gambaran penelitiannya. Dan kalau aku sebelum ngontekin promotor itu aku mencari tahu dulu tentang penelitian-penelitian terdahulu dari promotor kita di Scopus, di Google Scholar ataupun di Emerald dan yang lainnya gitu. Dicari dulu karena untuk kita membuat gambaran penelitian kita itu kita bisa jadikan penelitian promotor kita ini sebagai penelitian terdahulunya gitu, gap research-nya gitu untuk penelitian yang akan kita ajukan. Karena kalau misalnya kita menggunakan penelitian terdahulu dari promotor, itu dapat lebih meyakinkan si promotor dan citasi dari si promotor juga kan meningkat gitu ya. Dan itu akan menambah nilai untuk si promotornya juga. Nah, kalau misalnya kita udah memiliki gambaran penelitian yang menurut kita udah bagus lah gitu ya, udah bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain gambaran penelitiannya, kita harus menyiapkan mental kita juga karena takutnya si promotor kita tiba-tiba ngomongnya bahasa Inggris ya, kita harus mengikuti alurnya juga. Atau misal kita harus mempersiapkan yang lainnya, gimana caranya kita menyesuaikan nada bahasa atau gaya bahasa kita yang ibaratnya anak remaja zaman sekarang ngobrolnya ya asal ceplas-ceplos gitu kan. Jangan sampai itu masih terjadi saat kita wawancara, karena wawancara di situ sifatnya formal. Gimana pun caranya kita dalam penyampaian nada bicara ataupun yang lainnya itu harus diperhatikan juga. Karena ada salah satu kasus ya dari teman aku sendiri, dia cerita dia ngobrolnya itu kayak kurang formal nih ke si promotornya, sampai akhirnya di akhir-akhir itu dia dapat koreksian dari promotornya itu bahwa kalau lagi wawancara ya kalau saya bahasannya formal ya kamu juga harus formal gitu, ibaratnya jangan ada ketawa-ketawa yang gak jelas juga kata si promotornya gitu kan, salah satunya. Nah, kalau gambaran penelitian kita udah selesai, terus kita bisa menyesuaikan nada bahasa kita, apalagi waktu aku itu kan dosen Medan ya ibaratnya USU tuh. Jadi awal-awal tuh aku agak kultur shock juga melihatnya gitu, mendengarnya karena tegas-tegas banget gitu kan. Tapi akhirnya bisa menyesuaikan dengan aku yang dari Bogor. Jadi ya ibaratnya mereka ngelihatnya mungkin sopan banget gitu ya, karena kita agak mengayun gitu bahasanya, itu bisa jadi salah satu keunggulan kita juga. Dan jangan lupa mengucapkan banyak terima kasih untuk promotor kita, walaupun entah kita direkomendasikan atau enggak, karena kali aja tahun depan mereka masih menjadi promotor yang diajukan oleh Kemendikbud dan kita bisa daftar ke mereka nanti. Kayak gitu sih. Oke, baik. Saya cukup struggle nih dengan kayak gini ya. Justru dengan wawancara ini kita bisa mengungkapkan bahwasanya kita memiliki kapasitas gitu. Dengan demikian ya kita harus mengatur pola bahasa juga, pola komunikasi kita jadi sehingga komunikasi tersebut terarah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, terkait dengan wawancara cukup. Nah, kita terkait dengan apa ya, selama kehidupan menjadi seorang undisclosed ya. Nanti setelah udah dinyatakan lolos gitu, otomatis kita berkuliah seperti biasanya. Cuman apa sih yang membedakan kita mendapatkan beasiswa PMDSU yang dimana kita hanya 4 tahun dengan orang-orang yang memiliki jalur menempuh 2 tahun, 4 tahun. Dari Ya, mungkin dari benefitnya dari PMDSU berarti ya, Mister ya? Benar. Ya, kalau benefit dari PMDSU selain kita fast track ya, cuma 4 tahun untuk S2 dan S3 gitu, ada benefit lainnya. Yang pertama tentu ada kita gratis SPP, karena langsung dibayarin oleh Kemendikbud juga gitu SPP kita. Terus kita ada lagi biaya hidup ya. Biaya hidup itu 24 juta per semester atau setara 4 juta ya, 4 juta per bulan kayak gitu. Terus ada uang penelitian, uang buku juga. Kalau diakumulasikan satu semester itu kita bisa dapat 34.500 per semester gitu. Nah, uang itu untuk apa ya? Untuk
kita gunakan biaya hidup kita, atau misalnya kita nggak butuh untuk beli buku, ya kita bisa simpan untuk kebutuhan lainnya. Kalau penelitian itu pasti ada, setiap anak PMDSU itu penelitian pasti ada. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya, kalau penelitian yang harus publish di jurnal internasional itu biayanya cukup besar gitu. Nah, nanti kita ada biaya penelitian, kita tuh ada DRTPM, itu dari Kemendikbud juga. Nah, nanti riset ini satu tahun sekali, dimulai dari semester 3 atau masuk ke tahap S3 gitu. Nah, itu 1 tahun itu 60 juta maksimal pendanaan, tapi nanti setelah kita pengajuan sesuai dengan rancangan kita 60 juta, tapi nanti ada review dari si Kemendikbud, reviewernya itu. Nah, apakah kita di ACC 60 jutanya atau hanya sebagian dari itu? Karena penelitian aku pun nggak di 60 juta gitu, ada berkurang lah dari 60 jutanya itu. Itu sih Mister untuk benefit-benefitnya. Ya. Oke. Berarti benefitnya adalah terkait dengan pendanaan perkuliahan, ya, penunjang karir seperti buku dan serta biaya penelitian. Oke, baik. Kalau terkait dengan kayak seperti skill, gitu, peningkatan skill atau sebuah komunitas yang didapatkan di PMDSU, apakah itu juga ada di PMDSU? Nah, kalau komunitas mungkin itu balik ke kampusnya masing-masing ya, karena kalau secara general mungkin cuma ada grup khusus penerima beasiswa PMDSU. Nah, kalau di USU itu kita sering ada kumpul untuk membahas terkait dengan pembuatan jurnal kayak gitu. Belajar bersama lah kayak gitu kan. Belajar bersama untuk pembuatan jurnal entah kualitatif ataupun kuantitatif, karena memang kita benar-benar yang dituntut setahun sekali itu kita harus publish jurnal internasional gitu kalau di USU. Nah, dan beratnya memang kalau misalnya kita nggak ada dana dari pemerintah, sekali publish untuk Q3 aja itu nyampe 15 jutaan gitu ya. Untuk Q2 itu nyampe 25 jutaan mungkin, dan Q3 juga nyampe 50 jutaan. Karena cukup berat dan cukup kompetitif juga dari si publishernya itu untuk menerima jurnal kita. Dan seringkali banyak penolakan dari publisher, dan itu yang bikin kita mungkin si penerima beasiswa PMDSU ini kadang ngerasa stres juga, karena kita sering banyak penolakan dari publisher luar negeri itu. Oke, baik. Itu dia berarti ya. Gimana kalau dengan peningkatan skill dari PMDSU sendiri, apakah ada training atau pelatihan dan sebagainya mungkin? Tidak ada ya? Nggak ada, misal paling kita disuruh ikut apa seminar-seminar penelitian aja sih, umum itu pun. Oke, baik. Berarti lebih kayak peningkatan sesi akademiknya juga pasti ya di situ ya, sesi Iya. akademik dan juga penelitian. Baik, Iya, penulisan. penulisan jurnal, karena kan targetnya tadi ya bahwasanya selama mendapatkan beasiswa PMDSU harus menerbitkan 2 jurnal minimal, benar. Dan itu internasional ya. Iya, betul. Baik. Itu terkait dengan itu mungkin saya akan bertanya juga dengan apa sih hal-hal, mungkin ada satu momen di mana dalam memperjuangkan PMDSU ini ada kayak momen yang pengen menyerah, tapi gimana Anggi bisa bangkit, itu bisa disini. Ya, oke, Mister. Kalau untuk fase itu, waktu awal-awal kita mau masuk semester 2, itu kayak berat banget, karena kan tuntutan IPK juga tinggi ya, minimal 3,5 gitu. Minimal 3,5 itu cukup tinggi untuk kita di tahapan S2 ini. Belum lagi kalau dosennya ibaratnya sama lah kayak di S1. Kalau dosennya kita pelit nilai, ya akan berpengaruh juga sama nilai kita. Setelah itu, untuk sekarang di fase-fase sekarang ini, tanggal 15 Juli ini kita penentuan uji kelayakan, entah kita layak langsung ke S3 atau kita bisa menetap di S2 dengan waktu yang normal, yaitu 4 semester gitu. Jadi sebenarnya anak-anak PMDSU ini lagi tegang-tegangnya gitu ya, apalagi di USU karena kita uji kelayakan di hari Senin nanti. Dan yang paling bikin pusing sebenarnya masalah jurnal sih, Mister. Itu yang paling bikin pusing, karena tuntutan kita harus publish jurnal Q3 minimal. Saat uji kelayakan itu harus udah ada LOA minimal gitu kan, tanda diterima atau enggaknya dari si jurnal ini. Kalau misalnya dia udah ada LOA, berarti dia udah aman nih si mahasiswanya ini ibaratnya. Nah, kebetulan aku saat ini
masih di tahap review jurnal aku gitu. Tapi setelah aku ingat-ingat lagi, ternyata aku ada pernah publish jurnal, walaupun jadi penulis kedua publish jurnal, itu masuknya ke jurnal internasional, namun bukan terindeks Scopus, dia hanya ke Pernikus gitu. Jadi adalah beberapa kekuatan aku juga untuk nanti ke depannya bisa dipertanggungjawabkan saat uji kelayakan 15 Juli nanti gitu. Dan kalau misalnya ibaratnya beratnya banget, makanya aku ibaratnya sering bertemu dengan teman-teman kayak Irma di sini, ada Viva juga, ini duta-duta genre di wilayah Bogor gitu kan, karena aku senang bertemu mereka, itu yang bisa ibaratnya mengurangi kadar stres kita gitu. Aku sering juga di sini bertemu dengan Kanisa. Kanisa itu teman aku yang sama-sama PMDSU, juga dia di jurusan manajemen. Kita ketemu bareng, kita ngobrol bareng, kita sering keluar bareng, karena kalau kita kumpul nih di ibaratnya di Medan, bertemu dengan banyaknya teman-teman yang sesama beasiswa PMDSU, kita kumpul tuh bahasanya apa? Bahasanya itu jurnal. Kayak stres banget kalau setiap kumpul tuh bahasanya hal yang sama, jurnal-jurnal dan jurnal gitu. Tapi kalau kita bertemu dengan orang baru, kita bisa membahas hal-hal yang lain, bisa ketawa-ketawa. Karena kalau bahasanya jurnal, kita nggak bisa ketawa. Benar-benar yang ibaratnya serius banget gitu loh. Kayak, wah stres tiap saat gitu. Dan akhirnya ya sekarang kita di fase yang di ujung tanduk, dan tapi pasrah iya, yang penting udah memaksimalkan segalanya, dan kita tunggu aja tanggal 15 Juli nanti. Oke, berarti tanggal 15 Juli nanti bakalan pulang berarti ya. Enggak sih Mister, jadi yang uji kelayakan itu cukup promotornya dulu. Setelah promotor kumpul nih sama tim pemantau, baru mereka menentukan uji kelayakan. Setelah itu paling kita dikumpulkan untuk pengumuman uji kelayakan itu. Wow, itu berarti ya terkait dengan setelah menjalani proses proses perkuliahan dan didapat beasiswanya juga. Tapi pas saat mendapatkan mau mencoba mendapatkannya, pas awal-awal mau mendaftar dan sebagainya, itu apakah juga punya pengalaman yang sama kayak gini atau seperti apa? Untuk yang terdahulu penerima PMDSU gitu, Mister. Baru awal-awal mendaftar beasiswa ada juga pernah yang merasa nyerah gitu mungkin atau seperti apa? Kalau kebetulan kan waktu pembekalan beasiswa PMDSU itu ada sharing session ya dari yang senior-senior kita lah ibaratnya. Mereka pun bilang hal yang sama, karena PMDSU itu bukan beasiswa yang mudah untuk dijalani menurut mereka. Dari semester 1 tuh kita udah berpikirnya penelitian karena goals dari beasiswa PMDSU ini ingin menciptakan atau menghadirkan dokter muda untuk menjadi dosen muda gitu. Karena sekarang tuh masih kurang dosen-dosen yang berpendidikan S3, rata-rata S2 atau lagi menjelang S3 gitu. Makanya butuh dokter-dokter muda di Indonesia ini gitu. Nah, menurut mereka struggle-nya itu di awal-awal kita harus penyesuaian dari sistem belajar kita yang S1 masih santai-santai, S2 tiba-tiba harus terus-terus penelitian, harus bertemu dengan promotor yang mungkin ada promotornya cocok atau enggak gitu kan. Karena ibaratnya kalau kita nggak cocok dengan promotor kita itu tantangan berat banget gitu. Kalau kita nggak cocok dengan promotor kita itu bisa aja penelitian kita nggak berjalan, ataupun itu bisa menghalangi proses kita untuk menuju S3 nanti gitu. Nah, setelah itu mereka bilang juga kalau misalnya ada mungkin beberapa beasiswa yang membatasi untuk tidak menikah gitu. Tapi untuk beasiswa PMDSU itu disilakan untuk jika ingin menikah, dan tergantung dari persetujuan dari promotornya juga. Kalau misalnya promotornya menyetujui, silakan untuk menikah gitu. Ya nggak apa-apa, karena ada waktu sharing itu si mahasiswanya ini justru disarankan oleh promotornya untuk menikah gitu. Untuk menikah silakan kamu menikah saja, karena untuk S3 itu berat, kamu butuh adanya pendamping. Aku ingat banget kata-kata itu yang menyampaikannya itu cowok, tapi aku lupa namanya gitu. Dia menyampaikan hal tersebut. Dan memang kami pun merasa bahwa emang beasiswa PMDSU itu nggak bisa disepelekan banget gitu. Walaupun tahapannya mudah, tapi proses pembelajarannya itu nggak semudah itu gitu. Itu sih Mister, salah satu sharing session dari mereka juga, struggle-nya dari awal sampai akhirnya mendapatkan banyak rekomendasi dari promotornya kayak gitu. Baik, berarti dalam waktu dekat juga Anggi bakalan menikah karena mau S3 ya. Gimana Mister? Berarti dalam waktu dekat, Anggi bakalan menikah karena mau melanjut S3 tadi.
Enggak sih, bisa belum kepikiran. Kalau temen aku justru dia nggak dibolehin menikah sama promotornya. Kalau aku sih santai aja deh, promotornya belum ada bilang-bilang gitu. Oke, baik. Kirain ngikuti saran yang cowok tadi bilang ya. Kamu butuh pendamping nih untuk menjalani S3 di UPN. Insya Allah lah itu mah. Kita lihat jodohnya aja. Kita lihat kedepannya seperti apa ya. Ya, Oke, baik, itu terkait dengan pengalaman dan sebagainya. Nah, jadi sesi terakhirnya saya pengen meminta Anggi untuk memberikan eh, kesimpulan sekaligus dengan tips dan triknya untuk mendapatkan beasiswa PMDS ini. Walaupun tadi udah sebagian dari spill, mungkin bisa diperjelas lagi apa do and dance-nya, hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan sebelum uh, mendaftar menjadi seorang yang PMDSU Hunter kayak gitu. Coba. ya. Oke, Mister. Jadi mungkin tips and tricks dari aku ya untuk teman-teman yang ingin daftar beasiswa PMDSU, kalian harus meyakinkan diri kalian juga sebelum kalian mau lanjut S2 entah PMDSU ataupun LPDP atau beasiswa lainnya. Tujuan kalian ke depannya itu apa gitu. Jangan cuma FOMO dengan adanya banyak beasiswa pengen ikutan deh gitu. Beasiswa cuman karena keinginan pengen ikutannya aja gitu. Jangan sampai kayak gitu karena tantangan kedepannya itu sangat besar. Apalagi misal kalian yang ibaratnya dapat beasiswa PMDSU, S2 dan S3. Kalau emang tujuan kalian untuk menjadi akademisi, peneliti kayak gitu kan, silakan kalian benar-benar belajar benar-benar untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Nah, setelah itu baru kalian pun harus mengetahui promotor-promotor kalian. Pendekatan dengan promotor itu sangat wajib. Setelah pendekatan selesai, kalian bisa langsung daftar juga di akun PMDSU dan juga di akun kampusnya kalian. Dan insya Allah kalau promotor merekomendasikan kalian, itu otomatis kalian akan terima juga di akun si PMDSU-nya itu. Dan untuk di awal itu, kalian pun harus menurut aku harus kuat mental juga ya. Kalau misalnya kalian hanya setengah-setengah, mendingan jangan. Kalian harus meyakinkan diri kalian dulu kalau benar-benar kalian tuh ingin beasiswa ini, ingin melanjutkan pendidikan kalian sampai setinggi mungkin, ibaratnya PSD juga silakan gitu. Tapi kalian harus sungguh-sungguh dan harus menjalankan itu dengan ikhlas. Kalau misalnya kalian menjalankan itu dengan gak ikhlas, kalian merasanya terus tuntutan-tuntutan besar, semuanya ini tantangan yang gak bisa kalian lewatin, ya kalian gak akan bisa untuk melewati itu. Jadi memang harus kita tanamkan sejak dini, segala sesuatu yang ingin kita capai adalah segala sesuatu yang harus kita usahakan. Gitu. Kalau usaha kita setengah-setengah, pasti hasilnya juga akan kurang maksimal gitu. Tapi kalau misalnya usaha kita udah sungguh-sungguh, kita udah memaksimalkan segala prosesnya, adapun nanti itu hasilnya kegagalan, kita nggak akan semenyesal itu. Karena kita udah memaksimalkan segala prosesnya. Tapi kalau misalnya kita cuma setengah-setengah aja, dan kita akhirnya menemukan kegagalan, ya kita pun akan merasa sangat terjatuh di situ. Ini mungkin bukan hanya untuk beasiswa PMDSU, untuk teman-teman yang sekarang sedang mendapatkan atau sedang mengejar cita-cita teman-teman atau tujuan teman-teman ke depan, silakan kejar aja semua itu setinggi langit lah ibaratnya ya, mengejar cita-cita setinggi langit. Silakan asal kita tahu batasan-batasan kita dan asal kita tahu juga kemampuan kita itu sejauh mana dan kekuatan kita sejauh mana dan apa hal-hal yang bisa kita maksimalkan dan apa juga hal-hal yang bisa kita tingkatkan. Skill apa sih yang kita punya gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang sekarang sedang mencari jati diri teman-teman, apakah teman-teman memang ingin masuk ke tahapan berikutnya S2, S3 atau kalian pengen langsung kerja aja gitu. Karena ada beberapa juga yang sharing gitu ke aku ya, dia awalnya pengen coba S2 dan S3 gitu, ibaratnya pengen lanjut beasiswa S2 tapi mereka ngerasa masih setengah-setengah, pengen kerja juga. Ya udah kalau kayak gitu mendingan kamu kerja dulu aja, dan kalau tujuan kamu bukan jadi akademisi atau peneliti, ya mending kerja dulu gitu. Kalau ujung-ujungnya pengen ke perusahaan atau berbisnis gitu. Aku kayak gitu aja sih Mister untuk tips and tricksnya. Dan untuk closing mungkin ya kata-kata dari aku untuk teman-teman, kedepannya kita nggak tahu berbagai tantangan yang akan kita hadapi ke depan seperti apa, tuntutan ke depan untuk kita itu seperti apa, apalagi mungkin teman-teman sekarang yang masih S1 di tahap semester 1, 2, 3 atau nanti di tahap semester akhir. Skripsi itu ibaratnya kalau untuk kita yang belum menjalaninya itu susah banget, banyak nangisnya.
Tapi setelah kita menjalani itu, ataupun setelah kita tahu tips dari skripsi itu, kita akan sangat mudah melewatinya. Bahkan mungkin aku boleh sharing, untuk skripsi waktu itu aku cuma 1 bulan bisa menyelesaikan skripsi itu gitu. Dan teman-teman pun bisa kalau teman-teman sungguh-sungguh di dalamnya gitu. Jadi segala sesuatu yang ingin kita capai, tolong untuk sungguh-sungguh dan fokus di dalamnya. Segala sesuatu yang kita fokuskan, insya Allah itu akan maksimal juga hasilnya untuk kita. Dan dari banyaknya, sekali lagi aku ingatkan, dari banyaknya pilihan hidup, jangan pernah kalian memilih untuk menyerah. Mungkin itu saja. Wow, mantap banget ya. Oke. Baik. Juga diskusi kita kali ini membakar para penonton yang nanti yang bakal nonton di real maupun yang nonton secara langsung, bahwasanya wah saya bakalan mencari beasiswa ini itu, ataupun saya harus menentukan tujuan hidup sekarang juga gitu. Mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang merasa wah saya masih dilema nih, kira-kira mau jadi akademisi kah atau menjadi pebisnis dan sebagainya, sehingga dengan semoga ya dengan adanya video ini juga menjadi ladang pahala buat kita berdua, saya dan Anggi, dan kita juga berdua mohon maaf nih ya dalam sesi diskusi kali ini ya, ada kesalahan, yaitu baik itu dari saya maupun dari Anggi itu sendiri, karena kalau tentang insight yang baik ya itu semuanya datang dari Allah, tapi kalau kesalahan itu semuanya dari kita. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Anggi yang sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah liburnya sekarang lagi di Gunung Kelut ya kan. Untuk menjadi pembicara atau speaker dalam diskusi bersama saya di live Instagram, dan semoga kita nanti ketemu lagi di sesi berikutnya dengan topik atau pembahasan yang berbeda ya. Semoga sehat selalu ya Anggi ya. Oke. Terima kasih, Mister. Saya selalu Sekaligus bisa. satu. Ya, Oke, saya tutup kan. oke.